Sehingga posisinya itu seperti TNI. Milik presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Itu salahnya dibentuk Kementerian BUMN. Saya hari pertama menjadi Sesmen BUMN, hari itu langsung saya punya niat membubarkan Kementerian BUMN. Karena ini adalah Kementerian BUMN pusat intervensi non-korporasi ke dalam. Nah, karena memang ini salah. Jadi harusnya itu badan sekarang itu badan, bukan badan pemerintah, badan negara, itu badan negara seperti BPK. Jadi bukan badan di bawah pegawainya, supaya menterinya nggak ada. Itu yang pertama. Jadi saya sangat setuju. Kenapa Bu Amana dulu saya minta dibubarkan? Itu karena hati saya nggak masuk. Karena langsung Agus Martowardoyo minta menghadap Said Didu. Di lembaga yang orang lebih pintar menghadap pada orang bodoh, itu lembaga yang harus dibubarkan. Dan saya lebih bodoh dari dia. Itu sangat prinsip. Saya, apa urusannya Agus Martowardoyo menghadap Said Didu? Itu langsung saya menyatakan, kalau saya punya kekuasaan, maka Kementerian BUMN pertama aku harus bubarkan. Karena ini adalah tempat orang untuk menikmati jabatan. Itu harus bubar. Oke, Pak Mario, jelas itu ya. Kemudian, BUMN tadi jauh dari panggang dari api, nggak usah dibahas. Saya punya pendapat sendiri, jadi bukan topiknya. Bahwa pemerintahan Prabowo apakah jauh panggang dari api? Yang jelas Gibran jauh panggang dari api. Itu aja, itu pertanyaan. Nah, beda subjek itu. Ya, sekarang Pak Wisnu, saya betul kriteria itu adalah profesionalisme. Nah, saya langsung lompat kepada Pak Firmansyah. Kita harus melihat kultur. Kultur Kementerian BUMN adalah kultur penyogokan oleh kekuasaan dan penempatan orang. Itu harus dicontoh. Itulah kultur. Itu yang harus dihapuskan. Kultur menempatkan orang yang tidak kompeten. Bapak dan Ibu tahu sekarang komisaris BUMN itu isinya caleg gagal. Kalau gagal jadi anggota DPR, dia jadi komisaris BUMN. Di kampung saya, Sulawesi Selatan, Tonasa, itu 2 calon bupati gagal dijadikan komisaris BUMN. Itu kulturnya mau dipertahankan. Jadi kultur itu jangan menganggap kita kulturnya bagus-bagus amat. Enggak. Kultur kita tuh yang seperti Pak Peter Gonta katakan tadi. Saya bekas memecat orang dan dipecat. Saya pernah dipecat Triswandi sebagai komisaris karena saya juga melawan. Kultur yang seperti ini mau dipertahankan. Nah, sementara tempat lain kulturnya adalah profesionalisme. Itulah. Nah, jadi Pak Wisnu saya setuju sekali. Kriterianya adalah profesionalisme. Tidak ada di luar itu. Nah, tadi Ibu Prof ini menyatakan bahwa kemungkinan menjaga kebocoran di undang-undang perseroan terbatas dan kontrak semua direksi BUMN, komisaris BUMN, selalu ada kontrak menjaga kerahasiaan. Siapa yang membuka kerahasiaan perusahaan, maka itu harus dihukum. Itu di mana-mana. Saya pikir Pak Peter Gonta bisa bicara seperti itu, dimanapun itu adalah tanda tangan pertama profesional adalah menjaga kerahasiaan perusahaan. Itu sangat clear, jadi nggak usah terlalu. Betul. Dan semua profesional paham itu. Dan semua profesional tidak akan melakukan pelanggaran itu. Karena sekali melakukan pelanggaran, maka seluruh pintu perusahaan dunia menutup orang itu. Karena itu orang culas. Dan tidak ada tempat orang culas di profesionalisme. Itu yang kita harus. Jadi jangan terlalu, seakan-akan kita hebat sekali. Enggak lah. BUMN itu hancur hancurnya. Nah, Pak Asim Pole tadi, bagaimana kepercayaan tadi dengan Pak ini? Nah, CEO yang mana yang dibutuhkan? Saya katakan tadi, yang dibutuhkan memang yang pertama sekarang saya katakan tadi, BUMN ini kondisi darurat. Kerusakannya mendekati 100%. Pak Harto dulu saya bilang 85-95 karena bea cukai rusak, maka dia kontrak SGS dan membubarkan tanda kutip bea cukai. Nah, mungkin juga itu sekarang harusnya dibubarkan aja dulu direksi BUMN dan kontrak yang lain sekalian supaya membersihkan kerusakan BUMN yang sudah sangat parah. Saya ulangi tadi, hampir 50% sekarang komisaris BUMN itu terdiri dari relawan dan
caleg gagal. Terus mengharapkan profesionalisme mereka, no. Itu nggak bisa. Itu pasti menghancurkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tadi dari Pak siapa nih, dari High cost itu ya. Ya, high cost. High cost, gaji BUMN itu sangat tinggi, melebihi dari CEO manapun. Bank itu komisaris, direksi BUMN bank itu dengan tantiemnya itu bisa 10 miliar sebulan, 8 sampai 10 miliar sebulan. Itu jauh high cost orang Indonesia. Itu belum kong kali kongnya. Nah, ini saya orang yang merancang itu jadi paham betul. Udahlah, jangan terlalu banyak berteori. Saya ini orang yang 6 tahun sebagai ketua tim seleksi direksi komisaris BUMN, menseleksi lebih 10.000 orang. Dan saya paham betul. Saya paham betul bagaimana orang Indonesia. Saya masih bangga, saya mencari dulu Jonan, saya mencari Agus Marto. Itu saya bangga bahwa menempatkan orang itu adalah memang yang paling utama. Nah, tadi tentang high cost, saya menyatakan enggak. Kemudian kesempatan bagi kita begini. Bagi kita, bukan. Sekarang kesempatan bagi para penjilat. Bukan kesempatan kepada orang baik dan pintar. Tidak ada tempat bagi saya. Didu, tadi disebutkan Ihsanuddin, enggak ada tempat sekarang. Karena pasti ia tidak akan bisa tunduk kepada keinginan penguasa. Nah, saya ingin bahwa dengan menjadikan BUMN profesional dan mengizinkan CEO asing, yang saya sangat setuju itu terbatas dan seleksinya harus ketat. Itu untuk merubah kultur. Untuk merubah kultur sogok menyogok, kemudian memo-memo, kemudian intervensi masuk ke BUMN. Itu saya pikir yang yang saya ini kan. Nah, tadi yang tentang independensi Indonesia asli, beginilah. Saya ingin menyatakan, saya sangat setuju dengan Indonesia asli, tapi di tengah kerusakan bangsa ini, maka tidak akan ada orang Indonesia asli yang bisa dipilih. Tidak akan pernah namanya Muhammad Said Didu akan minta memo ke siapapun. Tidak akan pernah namanya Muhammad Said itu akan datang ke penguasa untuk minta jabatan. Dan hanya orang yang minta jabatan adalah orang yang tidak profesional. Dan saya berharap dengan kembalinya BUMN profesional, orang-orang yang hadir di forum ini, yang saya pasti yakin adalah profesional, itu punya kesempatan lagi. Jadi hilangkan kata bahwa dengan menempatkan asing itu menutup orang-orang Indonesia. Bukan. Memasuknya asing akan membuka pintu orang-orang Indonesia yang baik untuk mengelola BUMN dan menyingkirkan orang-orang yang yang hanya penjilat jabatan dari BUMN. Jadi itu saya pikir kesimpulan saya. Sekarang saya menganggap bahwa ini darurat, maka tidak ada yang lain adalah menempatkan orang asing untuk memperbaiki berbasis profesionalisme dan pengendalian yang sangat tinggi. Pengendalian yang sangat tinggi agar, saya katakan tadi, yang boleh asing itu satu, memang beroperasi secara internasional, global, kaidah-kaidah global. Seleksinya dengan global. Kalau perlu tesnya tuh di Amerika sana supaya nggak bisa bahasa Inggris nggak datang ke sana gitu kan, nggak bisa bawa memo. Kemudian dilakukan oleh oleh lembaga konsultan internasional. Kalau perlu pakai headhunter internasional untuk mencari orang-orang terbaik. Itulah saya pikir tadi tentang kritikan Tenantara sangat wajar karena memang lembaga baru. Dan undang-undangnya sekarang, aturannya, Bu, itu baru masih menunggu PP dari revisi undang-undang. Masih banyak yang ditunggu, sehingga mungkin itu harapannya. Terus yang terakhir, tentang klaster-klaster, nggak usah terlalu kagum. Karena semua menteri, setiap penggantian menteri itu merubah klaster. Itu hanya hobi-hobi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.